Pada kali ini kita bahas mengenai peradaban Mesopotamia. Sebelum kita bahas mengenai peradaban Mesopotamia, kita harus tahu dulu peradaban itu apa sih? Peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik fisik, misalnya bangunan, jalan, maupun non-fisik, misalnya nilai-nilai, tatanan, seni budaya maupun iptek, yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris, sekarang wilayah Irak. Luasnya, kawasan ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Peradaban Mesopotamia ditandai dengan kehidupan pada segi agraris. Mereka mendiami daerah rawa yang dikeringkan sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Sarana irigasi dan sistem pengairan seperti parit dan kanal sudah dikenal pada peradaban ini. Bangsa-bangsa yang pernah mendiami pada peradaban Mesopotamia. Yang pertama, bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Guti, bangsa Elam, bangsa Amori, bangsa Asyur, bangsa Kaldea, bangsa Persia, dan Makedonia atau Yunani. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai bangsa Sumeria. Dalam jejak sejarahnya, bangsa Sumeria ini pernah melewati 3 periode dalam sejarahnya. Periode yang pertama yaitu adalah periode Ubaid. Dalam periode Ubaid ini terdapat hasil kebudayaan seperti mangkuk Samara. Kemudian periode Uruk punya hasil juga mengenai tulisan cuneiform dan ini merupakan salah satu tulisan pertama kali. Pada periode Jamdet menghasilkan karya seperti patung laki-laki yang sedang berdoa ini. Bangsa Akkadia. Pada 2200 sebelum Masehi, Raja Sargon Agung berhasil menguasai Sumeria dan kerajaan Akkadia menciptakan sistem pos pertama kali. Raja Sargon kemudian memperluas wilayah kekuasaannya sampai Mesopotamia selatan dan utara. Era kepemimpinan Akkadia disebut juga era Sumero-Akkadia. Pada masa kepemimpinan Naram-Sin, wilayah kekuasaan diperluas hingga Teluk Persia serta Mesir. Bangsa Akkadia dikalahkan oleh bangsa Guti dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaannya. Adapun hasil dari kebudayaan Akkadia salah satunya yaitu adalah cap silinder, kerang bertulisan nama Raja Remus, kemudian prasasti kemenangan bangsa Akkadia, serta sebuah perjanjian aliansi. Bangsa Guti, Ur, dan Elam. Kekuasaan bangsa Guti hanya berlangsung selama setengah abad. Bangsa Guti kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Ur di bawah kepemimpinan Ur-Namnu. Bangsa Ur kemudian ditaklukkan oleh bangsa Elam dari Persia. Hasil kebudayaan periode Guti, Ur, dan Elam salah satunya yaitu adalah batu bata yang dicap dengan nama Ur-Namnu. Kemudian batu bercap Ur-Nanu serta relief-relief dari periode Elam. Ketika bangsa Amori, Raja Hammurabi menciptakan nama Babylon dan hukum tertulis. Kemudian, Raja Ayushbanipal membangun perpustakaan besar. Bangsa Kaldea membangun kembali kerajaan Babylon dan mengganti namanya menjadi Babilonia baru. Puncak kejayaannya dicapai pada masa pemerintah Nebukadnezar, dibangun sebuah taman gantung yang megah di atas bukit. Bangsa Persia dan Yunani. Pada masa kepemimpinan Raja Kores, Persia mampu menaklukkan Babilonia baru. Pada masa Darius, Persia mengalami kekalahan dari Alexander Agung dari kerajaan Makedonia Yunani. Mesopotamia kemudian dikuasai oleh Yunani. Struktur masyarakat Mesopotamia, salah satunya ada imam raja, pedagang, petani peternak, pemburu, serta budak. Sekian pembahasan mengenai sejarah Mesopotamia, semoga bermanfaat.